Selamat datang di channel kami. Kami akan membahas sebuah film terbaru yang dibintangi aktor idola kita, siapa lagi kalau bukan Kang Jason. Film ini menceritakan tentang pria bernama Levon Gate. Ia adalah seorang mandor proyek yang sebenarnya adalah mantan tentara. Ketika putri majikannya diculik oleh jaringan perdagangan manusia, Levon awalnya menolak membantu karena ingin meninggalkan kehidupan lamanya. Ternyata penculiknya adalah gangster Rusia dan mempunyai jaringan yang sangat besar. Akankah Levon berhasil membebaskan putri majikannya? Mari kita saksikan sama-sama. Enough! Cerita ini berlatar di kota New York. Di awal film diperlihatkan seorang pria paruh baya pekerja proyek. Pria ini bernama Levon Gate. Ia adalah mandor proyek bangunan. Ia memimpin sejumlah pekerja dalam pembangunan sebuah gedung besar. Levon dikenal di antara rekan-rekannya sebagai sosok yang baik, adil, dan mudah diajak bicara. Setelah selesai memberikan pengarahan pada para pekerja, Levon menuju kantor pihak vendor, mereka yang mendanai proyek ini. Di sana, ia bertemu dengan Joe Gracia, pemilik modal sekaligus pengelola proyek. Joe tidak bekerja sendiri, ia dibantu oleh istrinya serta putri mereka yang bernama Ginny. Bisnis ini sudah lama mereka jalankan bersama dan selama bertahun-tahun. Keluarga Gracia membangunnya dari bawah, dengan perlahan tapi pasti. Usai briefing, Levon memperhatikan dua orang datang ke proyek. Ternyata mereka adalah debt collector, dan tujuan mereka adalah menagih hutang dari salah satu pekerja. Situasi semakin memburuk. Si pekerja dipukuli di tempat oleh kedua penagih itu. Levon yang menyaksikan langsung kejadian tersebut tidak bisa membiarkan begitu saja. Ia pun segera mengambil tindakan. Excuse me. Tak lama setelah itu, terlihat beberapa rombongan dari para debt collector tersebut datang. Melihat situasi yang memanas, Levon dengan cepat mengambil senjata api yang selama ini disimpannya. Meskipun keadaan satu melawan banyak orang, Levon tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Sikap tenang dan tegasnya itu akhirnya membuat para debt collector memilih untuk pergi. Setelah mereka pergi, ternyata Janice dari tadi melihat kejadian tersebut dan meminta Levon untuk mengajarinya. Tapi Levon meminta Jenny untuk tidak mengadukan kejadian tersebut ke ayahnya. Setelah menyelesaikan pekerjaan, Levon selalu menyempatkan dirinya untuk mengunjungi rumah ayah mertuanya, tempat putrinya yang masih kecil tinggal. Sebelumnya, Levon pernah berumah tangga, namun istrinya telah meninggal dunia. Putri mereka, Mary, kemudian diasuh oleh sang kakek, sehingga Levon rutin datang untuk memastikan keadaannya. Singkat cerita, kita tinggalkan sejenak Levon dan beralih ke Jenny. Saat ini, Jenny tengah berada di sebuah nightclub, menghabiskan waktu bersama teman-teman kuliahnya untuk bersenang-senang. Tanpa dia sadari, di sekitar mereka ada kelompok orang jahat yang bekerja dengan sangat terkoordinasi. Mereka menargetkan Jenny sebagai korban untuk diperjualbelikan dalam jaringan perdagangan manusia. Dalam sekejap, Jenny diculik saat hendak pulang. Keesokan harinya, saat Levon tiba di tempat kerja, ia melihat beberapa polisi keluar dari kantor majikannya. Ternyata Joe dan istrinya sudah mengetahui tentang hilangnya putri kesayangan mereka. Karena aparat kepolisian dianggap kurang bisa diandalkan, Joe dan istrinya kemudian meminta bantuan Levon untuk menemukan Jenny secepat mungkin. Permintaan Joe kepada Levon bukan tanpa alasan. Ternyata, Levon adalah mantan tentara penerjun payung yang sudah 5 tahun pensiun dari dinas militer. Bukan tentara biasa. Levon dikenal sebagai salah satu prajurit terbaik yang sering bertugas di zona perang. Karena itulah, Joe menawarkan seluruh tabungannya asalkan Levon bersedia mencari putrinya. Namun, Levon menolak permintaan Joe tersebut. Setelah selesai bekerja, Levon pergi ke sebuah hutan untuk menemui salah satu rekan yang dulu bersamanya saat berada di militer. Ia dikenal suka hidup menyendiri. Namanya adalah Gani, seorang pria buta yang tidak sadar bahwa dirinya itu buta. Gani hanya tinggal dengan istrinya.
Eleven pun menceritakan apa yang terjadi pada Ginny, termasuk permintaan Joe yang membutuhkan bantuannya. Alasan Eleven menolak permintaan Joe adalah karena ia tidak ingin kembali menjadi sosok yang dulu. Saat masih dinas di militer, Eleven dikenal sangat brutal dalam setiap aksinya. Ia tidak pernah memberikan ampun kepada musuh yang dihadapinya. Itulah sebabnya ia memutuskan untuk pensiun dan meninggalkan dunia militer. Setelah mendapat pencerahan dari Gunny, Eleven kembali menemui Joe untuk menyampaikan permohonan maaf atas penolakannya sebelumnya. Kali ini, Eleven memutuskan untuk mencari Jenny berdasarkan hati nuraninya, tanpa meminta imbalan apapun dari Joe. Tanpa membuang waktu, Eleven segera bergerak menyelidiki klub malam tempat terakhir Jenny terlihat. Instingnya langsung tertuju pada seorang bartender yang menunjukkan gelagat mencurigakan dan ternyata terlibat dalam penculikan Jenny. Dengan menggunakan alat pelacak kecil yang ditempelkan pada mobil bartender tersebut, Eleven segera mengetahui lokasi rumah pribadinya. Tanpa ragu, ia langsung menuju ke sana dengan cepat. Ketika Eleven tengah menginterogasi bartender itu, tiba-tiba dua rekannya muncul. Dengan sikap Eleven menarik bartender tersebut dan selanjutnya baku tembak pun terjadi. Setelah bartender dan kedua rekannya tewas, Eleven mulai menyadari bahwa mereka adalah gangster Rusia yang sering terlibat dalam kejahatan berat. Karena tidak mendapatkan petunjuk lain, Eleven memutuskan untuk mengawasi rumah tersebut, berharap seseorang akan datang. Tak lama kemudian, dua pria kembar bersama seorang pria bernama Volodym muncul di tempat itu. Ia mengira mereka tewas karena saling tembak, tapi kemudian sadar jika semua uangnya juga dibawa kabur. Setelah melihat bartender dan rekannya tewas, Volodym segera memanggil tim pembersih untuk membersihkan sisa kekacauan. Setelah kedua pria kembar dan Volodym pergi, Eleven diam-diam mengikuti mobil mereka dari belakang. Perjalanan itu membawa Eleven ke sebuah rumah mewah di pinggir kota, yang ternyata adalah kediaman Volodym. Dengan perlengkapan militer yang dibawanya, Eleven mengamati Volodym dari kejauhan. Ternyata Volodym bukan hanya sosok pria yang berbahaya, tetapi juga suami yang kasar, bahkan berani menyakiti istrinya sendiri. Tak lama setelah istrinya pergi, Eleven memasuki rumah dan menemui Volodym. Ia kemudian menghajarnya dan mengikat Volodym pada sebuah kursi di tepi kolam renang sambil menginterogasinya. Awalnya, Volodym mengira Eleven adalah seorang suruhan yang dikirim oleh saingan bisnisnya. Namun, ketika Eleven menunjukkan foto-foto Jenny, Volodym menyadari bahwa pria di hadapannya bukanlah orang suruhan dari saingan bisnisnya. Meski tidak paham bahasa Rusia yang diucapkan Volodym, Eleven langsung memberikan penegasan. Ia mengatakan bahwa ia tidak akan berhenti sebelum berhasil membawa pulang Jenny. Jika Volodym enggan memberikan informasi, maka konsekuensinya adalah seperti ini. Setelah menenggelamkan Volodym, Eleven segera menerjemahkan ucapan dalam bahasa Rusia yang diucapkan pria itu. Dari sana, Eleven mengetahui satu nama, yaitu Dimi, yang mungkin mengetahui keberadaan Jenny. Setelah mayat Volodym ditemukan, dua pria kembar yang sebelumnya menjadi anak buahnya menyambut kedatangan seorang dengan jabatan lebih tinggi di lingkaran mafia tersebut. Namanya Simon, sahabat dekat Volodym dan anggota keluarga mafia yang sudah menganggap Volodym seperti saudara sendiri. Saat mengetahui Volodym tewas, Simon tidak tinggal diam. Ia langsung mengerahkan seluruh anak buahnya untuk mencari pelaku pembunuhan itu. Eleven kemudian menghubungi sahabatnya di kepolisian untuk menanyakan tentang Volodym dan kelompok mafianya, termasuk sosok bernama Dimi, yang ternyata adalah putra kandung Volodym. Sahabatnya menyarankan Eleven untuk mendatangi sebuah bar yang biasa menjadi pusat peredaran narkoba guna mencari informasi lebih lanjut. Sesampainya di bar yang dimaksud, kehadiran Eleven langsung menarik perhatian pihak keamanan. Seorang pria diutus untuk mendekatinya. Dengan dalih ingin membeli barang terlarang, Eleven menunjukkan sejumlah uang tunai. Uang itu cukup untuk membuat pria tersebut membawanya langsung ke tempat pemilik bar. Inilah Dutch, pemilik bar sekaligus pengedar narkoba di wilayah itu. Ia merupakan seorang pimpinan geng motor. Karena menganggap Eleven sebagai orang asing yang mencurigakan, Dutch memerintahkan 10 anak buahnya untuk mengeroyoknya.
Namun yang terjadi justru sebaliknya. Get up. Enough! Melihat Levan bukanlah pria sembarangan, Dutch pun mulai menunjukkan rasa hormat dan menerima kehadirannya. Levan langsung mengutarakan niatnya untuk membeli barang terlarang dalam jumlah besar, sebuah trik yang ia gunakan untuk bisa bertemu dengan orang yang memiliki jabatan lebih tinggi di jaringan itu. Dutch kemudian memberikan satu kantong kecil sebagai sampel awal. Namun karena tujuan Levan bukanlah mendapatkan barang itu, ia langsung membuangnya begitu saja. Kemudian kita beralih ke Jenny, yang saat ini tengah disekap di suatu tempat. Di balik operasi perdagangan manusia itu, ada dua sosok yang mengatur jalannya bisnis, yaitu Artemis dan Ivan, pasangan kekasih sekaligus rekan dalam kejahatan. Ketika seorang pengusaha menunjukkan minat pada barang baru, Artemis dan Ivan langsung bersiap membawa Jenny. Jenny pun kemudian diserahkan kepada sang pengusaha. Namun tak lama setelah itu, pria tersebut berteriak kesakitan. Jenny menggigitnya sekuat tenaga dalam upaya melawan. Akibat insiden itu, Artemis dan Ivan segera menarik Jenny kembali dan membawanya pulang ke markas. Kembali lagi ke Levan, yang kali ini dihubungi oleh Dutch untuk bertemu langsung dengan bos besar, bandar sesungguhnya. Setibanya di lokasi, Levan disambut oleh beberapa penjaga bersenjata. Dari pengamanan yang ketat, jelas terlihat bahwa orang yang akan ia temui bukanlah sosok sembarangan. Setelah melalui pemeriksaan dan diminta menyerahkan ponselnya, Levan akhirnya diperkenankan untuk masuk dan berkenalan dengan sang bos besar. Pria berambut gondrong yang tak lain adalah Dimi, sosok yang selama ini ia cari. Setelah memeriksa seluruh catatan dan latar belakang Levan, Dimi akhirnya percaya dan menyatakan ketersediaannya untuk memasok barang dalam jumlah besar. Menyadari bahwa Dimi bukanlah target yang mudah disentuh, Levan memutuskan untuk menyusun rencana dan mencari petunjuk lain guna menemukan Jenny. Dari rekaman video yang ditemukan di ponsel si bartender, ia berhasil mengenali salah satu wajah, yakni Ivan. Tanpa membuang waktu, Levan langsung menuju ke bar yang sama untuk mencarinya. Setibanya di bar, Levan yang telah meretas jaringan komunikasi operator segera menyadari bahwa dirinya sedang diburu. Tanpa membuang waktu, ia merebut sebuah sepeda motor dan melaju kencang. Aksi kejar-kejaran yang tak terhindarkan. Levan berhasil tertangkap oleh pria kembar yang dibantu dua aparat polisi yang sedang berpatroli, dan ternyata masih satu komplotan dengan mafia tersebut. Levan kemudian dibawa untuk diserahkan kepada Simon. Dua pria kembar merasa bangga karena berhasil menangkap Levan. Namun, mereka salah besar. Levan berhasil menghabisi keduanya dan melarikan diri. Jasad mereka kemudian diserahkan kepada Simon, yang semakin murka atas tindakan Levan. Untuk membalas, Simon menemui para petinggi mafia yang disebut persaudaraan dan meminta bantuan dua pembunuh bayaran profesional. Tempat pertama yang didatangi Simon adalah klub malam milik Dimi. Di sana, kedua pembunuh bayaran yang dibawa Simon melancarkan serangan, membombardir klub dengan peluru panas. Amarah Simon membara sebab Dimi dianggap sebagai penyebab kematian ayahnya sendiri, serta kedua pria kembar yang ternyata merupakan anaknya Simon. Dengan tegas, Simon menunjukkan foto dan memperingatkan bahwa Dimi adalah orang yang sedang dicari oleh Levan. Karena menganggap Dimi tak mampu menyelesaikan masalah dengan tuntas, kedua pembunuh bayaran itu pun langsung menemui seorang informan untuk mencari identitas Levan. Dari sana, mereka berhasil menemukan alamat tempat tinggal ayah mertua Levan. Ketika Levan tiba bersama putrinya yang baru saja pulang sekolah, mereka mendapati rumah telah dilahap si jago merah. Beruntung, ayah mertua Levan masih berhasil diselamatkan dari kebakaran. Menyadari keluarganya ikut terlibat dalam bahaya, Levan membawa putrinya ke kediaman Gani untuk dititipkan sementara di sana. Di sana, ia juga meminta bantuan berupa senjata api sebagai persiapan untuk melakukan aksi terakhir demi mengakhiri masalah yang tengah ia hadapi. Di tempat lain, Jenny dibawa oleh Artemis dan Ivan ke dalam hutan untuk dieksekusi. Namun Jenny melawan dengan keras, hingga menyebabkan mobil mereka mengalami kecelakaan.
Dengan cepat, Jenny berlari ke dalam hutan dan berhasil meloloskan diri. Ia sempat bertemu dengan aparat polisi yang tengah berpatroli. Namun sayangnya, keduanya ternyata masih satu komplotan dengan para pelaku. Ketika Jenny hampir dieksekusi, Artemis menerima telepon dari seorang pengusaha yang ingin berkencan kembali dengan Jenny. Mendengar hal itu, Artemis dan Ivan membatalkan niat untuk membunuh Jenny dan segera membawanya menuju lokasi pengusaha tersebut. Kita kembali beralih ke klub malam milik Dimi, di mana beberapa penjaga berjaga. Namun mereka tidak menyadari bahwa Leven telah sampai di sana. Tanpa ragu, Leven melumpuhkan semua penjaga yang menghadang. Setelah semuanya berhasil diatasi, Leven mendekati Dimi. Ia meminta Dimi untuk menunjukkan keberadaan Jenny. Setibanya di lokasi tempat Jenny disekap, Dimi masih bertanya-tanya, mengapa Leven begitu gigih membela seorang gadis yang tidak memiliki hubungan langsung dengannya. Leven pun memberi jawabannya seperti ini. Why do you hunt us? You have a daughter? No. Then you won't understand. Sementara itu, Dutch dan pasukannya mendapatkan kabar tentang aksi Leven yang telah melumpuhkan sebagian besar pasukan Dimi. Menyadari dirinya bakal menjadi target berikutnya, Dutch dan kelompoknya segera bersiap menuju lokasi penyekapan Jenny untuk memburu Leven. Leven kemudian kembali menunjukkan sisi brutalnya dengan menghabisi para anak buah Artemis dan Ivan yang sedang berjaga tanpa pisau. Namun, di saat yang sama, Dutch dan pasukannya tiba, membuat situasi semakin tegang. Setelah menuntaskan para kroco, kini giliran Leven menghadapi Dutch, mantan tentara dengan kepala botak, dan tubuh kekar ini ternyata tak sekuat Leven. Real name. Leven. Nice to meet you, Levin. I thought I wasn't with you. I know, brother. Finish it. Sorry, brother. Setelah semua rintangan berhasil diatasi, Leven langsung melangkah menuju tempat Jenny disekap. Di sana, sang pengusaha yang sombong dengan percaya diri menantang Leven. Namun ya, udah gitu doang. Dia hanya banyak omong. Selanjutnya Leven mencari dan menghajar Ivan. Sementara Jenny dengan nekat melawan dan mengait leher Artemis menggunakan kakinya. Dalam kekacauan itu, Leven berhasil membawa pergi Jenny. Namun, ternyata ketegangan belum usai. Dua pembunuh bayaran yang dikirim oleh Simon baru saja tiba. Berbeda dari musuh sebelumnya, mereka benar-benar terlihat sangat brutal, membombardir tembakan ke segala arah. Namun, Leven selalu menemukan cara untuk menghadapi setiap ancaman. Ya, ternyata nggak sehebat itu juga mereka berdua. Akhirnya, mimpi buruk itu selesai juga. Leven berhasil membawa Jenny pulang, kembali ke pelukan kedua orang tuanya. Terlihat Simon hanya bisa menyaksikan kehancuran. Kehancuran dari seluruh jaringan ia bangun selama bertahun-tahun. Dalam amarahnya, Simon mencoba mencari dukungan dari pemimpin tertinggi serikat mafia persaudaraan. Tapi yang ia terima justru peringatan. Sang ketua, yang telah lama memperhatikan dari kejauhan, dengan tenang meminta Simon untuk berhenti dan tidak mau berurusan. Karena ia tahu, ini sudah bukan lagi tentang bisnis, tapi sebuah balas dendam. Ia tahu pasti Leven bukan sekedar lawan biasa. Ia adalah sosok dengan tekad baja dan tidak pernah berhenti sebelum misinya selesai. Akhirnya, berkat Leven, Jenny berhasil kembali lagi bersama orang tuanya dalam kehangatan yang hampir saja direnggut selamanya. Sementara itu, Leven tak menunggu lama. Ia segera kembali ke tempat Gani, memastikan bahwa keluarganya, terutama sang putri kecil, tetap dalam keadaan aman. Setelah semua yang terjadi, ia tahu tidak ada kemenangan yang lebih berarti daripada memastikan mereka yang ia cintai tetap utuh. Dan film pun selesai. Apa pesan yang bisa diambil dari film ini? Yap, cari kuli bekas anggota militer. Menurut kalian, ceritanya bagaimana? Kira-kira berapa skor yang pantas untuk film ini? Coba tulis di kolom komentar ya.
Kalau menurut saya pribadi, ceritanya mudah cukup ditebak. Di IMDb juga hanya mendapatkan skor 5/10. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.